Awal-awal kan debat nih, awal-awal dulu ya saya cerita. Terus akhirnya pas diskusi-diskusi, saya terus debat sama dia nih. Lama-lama tuh mengerucut ke Trinitas. Agama Samawi itu ada 3, Yahudi, Kristen, dan Islam. Gitu. Nah, dan pada saat dia berdoa, dia menyebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tapi nggak nyebutin Allah Ismail. Kalau di Al-Baqarah kan Allah Ibrahim, ya kan? Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Ismail, ya kan? Nah kalau di sini Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ismail nggak disebut. Nggak disebut. Tapi kan berarti ini Allah yang sama yang kita sembah, berarti punya power, gitu loh. Pada saat saya di gereja itu. Dari logik yang saya pelajarin semua kan keesaan Tuhan gitu. Terus tentang hari kiamat. Dari situ saya takut kok. Karena kan udah ngomongin soal kiamat nih. Siapa yang nggak mikir kalau sudah yang terakhir ngomong kiamat. Nah, akhirnya bareng sama temen ke Masjid Istiqlal, beraniin diri. Iya, masih pakai kalung salib. Iya, disembunyiin gitu. Karena pengen ngerasain dulu ini. Gitu. Masih pakai kalung salib, masuk. Aku pengen ini dulu. Pengen apa namanya tuh? Sholat. Gitu. Nah, pas aku sadar itulah baru kalung aku lepas semua. Udah yakin akunya. Dalam hati saya, gila kali ya saya ya. Sudah sampai dikasih begitu, udah dikasih logik pemahaman seperti itu gitu, udah tuh diteguhin lagi sama penglihatan, kok masih aku bandel misalnya gitu kan. Akhirnya disitulah saya memutuskan syahadat, kalungnya saya copot. Tapi saya sampai ke rumah bohong, kayak bilang kalung itu patah, hilang gitu kan, segala macam. Ya, nah di rumah mulai tuh saya pergumulan, kesulitan saya adalah saya pengen sholat susah kan, tapi kepengen banget tetap sholat gitu. Akhirnya saya pakai selimut gitu pura-pura, tapi aduh mama kedinginan nak, saya ngomong sama anak saya gitu, mama ini dulu deh ya, mama mau doa. Padahal aku ngomongnya bilang mau doa, cuman memang kepala aku kerudungin sampai full gitu kan. Karena kata temenku kalau niat sholat itu nggak harus ini loh, nggak harus pakai segala macam. Bisa di tempat tidur kamu, yang penting hatinya benar-benar. Termasuk waktu yang di Istiqlal itu aku dengar suara ibu-ibu samar-samar. Itu dia sendirian datang. Ya udahlah biarin lah, yang penting niatnya. Kayaknya salah deh aku waktu itu. Kayaknya aku mungkin ada yang salah deh waktu itu. Aduh, ya ampun, itu benar-benar namanya saking penasaran pengen bisa masuk di situ, aku pengen tahu. Ternyata kan memang saya pas akhirnya saya cari tahu sendiri majelis Mu'alaf Center Indonesia, saya cari-cari tahu, ketemu Bunda Sri Fatimah waktu itu. Ya, saya sempat diajarin ngaji, bahkan dia bilang, ya kamu nggak boleh tinggal bareng sama pasangan kamu lagi karena kamu udah ini kan gitu. Jadi akhirnya saya memang karena dari dulu juga rumah tangga udah nggak ini, ya saya juga makin ini kan, saya memisahkan diri, saya berusaha bermuhasabah untuk saya benar-benar meyakini apa yang saat ini saya percaya gitu. Akhirnya setelah saya yakini, saya jalani, oh tidak sampai di situ saja, Ferguson ternyata. Ferguson. Udah kebaca juga, ngecium kalau saya, ternyata saya udah muslim. Waktu itu
entah kenapa pas waktu ribut-ribut sama keluarga, aku tuh hati aku cuma pengen ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu. Baru aku rasanya tenang. Nah mungkin aku nggak ngerti ya suara aku apakah kedengaran atau gimana, karena aku pengen ngomong itu pada saat itu gitu. Akhirnya adik aku datang ke kamar nanya saya, yuk emang ini, karena pakai bahasa Palembang ya, lah masuk Islam, artinya udah masuk Islam gitu kan. Tapi aku ngomong lah akhirnya apa adanya. Mama udah tahu, mama udah curiga. Ya udah ada rasa ketakutan kan, akhirnya ya udah, akhirnya karena ribut juga sama mantan, ribut sama mama semua, akhirnya aku keluar dari rumah. Tujuannya tuh aku nenangin diri sebenarnya niatnya, dan hari ketujuh aku akan balik lagi, aku bilang. Hari ketujuh aku akan balik lagi gitu, setelah hati aku tenang dan memutuskan apa yang aku inginkan gitu kan. Nah akhirnya pas aku balik lagi mereka nggak ada semua, lagi pergi semua. Ya udah, aku yang penting sudah sesuai komitmen, saya sudah pulang ke rumah, saya bawa semua baju, saya pergi tanpa bawa harta apapun. Harta apapun saya tinggalin. Gitu. Saya nggak bawa apapun, benar-benar saya cuman bawa baju saya, dan sempet ke ini sih, ke doktrin nama mereka lah gitu. Sampai Stella tahu kalau nama anak saya Stella tahu kalau mama Muslim gitu. Ini fotonya dia ketakutan lihat agama lu segala macam lah ya, ada sempet omongan-omongan tentang agama Islam yang jelek lah gitu kan. Tapi ya saya bukan soal debat lagi. Di sini masalahnya hati saya sudah percaya bahwa satu-satunya Tuhan itu Esa adalah Allah. Ya udah tinggal ngampunin. Even saya akhirnya menyadari apa makna wudhu itu. Ya wudhu itu untuk bisa menghadap Allah. Ya nggak usah repot-repot sampai Yesus mati itu. Aku sampai memahami hal itu gitu. Sampai aku mengimani hal itu, dan setiap aku sholat pun pada saat baca Al-Fatihah, pada saat habis Al-Fatihah, Al-Ikhlas terus, yang tahu aku tuh Al-Ikhlas kan pertama, Al-Ikhlas aja, Al-Ikhlas aja gitu. Tapi ya itu semakin memperkuat dan memperteguh aku, karena setiap sholat itu kan ada maknanya tuh. Pada saat kita sholat yang pertama sekali, pada saat kita habis wudhu, habis itu kita doa iftitah ya kan, habis itu kita Al-Fatihah, habis Al-Fatihah Al-Ikhlas. Dan yang bikin aku benar-benar terpukau banget tuh ini sih. Aku pikir Rabbik Firli itu hal yang biasa ya, ternyata Rabbik Firli Rabbik Firli warhamni warjburni ya. Maaf kalau kata-katanya masih belum lancar. Itu benar-benar tuh buat aku ternyata Allah itu mau ngangkat derajat kita, mengampuni kita. Pada saat kita tahu makna yang dikasih sama Allah di dalam hidup kita itu loh, bahwa Dia itu Tuhan yang mengasihi, ya kan, yang mengampuni, yang akan menunjukkan kita jalan yang lurus. Itu yang buat aku tuh benar-benar tertegun. Selama ini kan orang nganggep bahwa setiap orang sholat itu tuh artinya ya, mereka tuh cuman ngomong doang. Mereka nggak mikir bahwa itu sebenarnya punya makna. Dan makna itu yang nyentuh hati saya gitu loh. Makna itu setiap kata-kata itu nyentuh hati saya gitu, benar-benar menghidupi diri saya gitu loh. Saya boleh ngerasain itu gitu. Ya Allah itu maha besar gitu kan. Kan setiap itu kan kita Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, ya kan, habis itu baru kita lagi kita ngomong kan Allahu Akbar, kita turun lagi kan. Baru habis itu Rabbik Firli warhamni wajbuni warfani warzukni, ya kan gitu kan. Habis itu kita sujud lagi. Ya itu yang benar-benar maksudnya tuh buat aku dengan susah payah loh aku ngapalin itu, maksudnya untuk ngerti itu semua, untuk memahami itu semua gitu loh. Kalau maksudnya ternyata nggak seperti kata-kata orang yang dulu kalau dibilang itu kayak mantra. Kalau zaman dulu kan kayak mantra, ternyata kalau kita meresapi itu semuanya ada maknanya ya buat kita sendiri ya. Dan memang harus ternyata sebenarnya yang saya pelajarin ya, yang saya pelajarin. Makanya saya pakai buku ini supaya saya juga bisa lihat artinya. Jadi kalau saya cuman sekedar bisa baca Latin dan baca Latinnya doang, saya nggak ngerti artinya kan sia-sia juga gitu loh. Saya yakin segala sesuatu itu, dan saya pelajarin lagi kenapa harus ada bahasa Arab
ya kan? Kenapa kita harus belajar ngaji? Terus ada Latinnya yang kita baca. Saya baru mempelajari lagi kok. Yang saya terima adalah, bayangin ya, kalau itu diterjemahin ke dalam bahasa. Nggak ada bahasa ibunya. Iya. Ya kan? Betul. Kita ngebisikin orangnya yang belakang belum tentu sama. Iya, betul. Ya kan? Iya. Jadi memang bahasa ibu itu ada untuk melengkapi bahwa makna Indonesia ini nggak akan jauh dari sini gitu loh. Itu yang aku imanin kok. Yang aku benar-benar belajar. Jadi keabsahannya, keabsolutannya itu nggak akan berubah. Itu yang benar-benar aku dapetin. Makanya aku yakin bahwa aku jalanin ini adalah benar gitu. Nah, nggak semua orang kan bisa terima itu kok, keadaan aku. Waktu itu aku belajar untuk berpuasa Senin, tiba-tiba aku ketemu klien, ditanya. Makan apa? Kan waktu itu kan, Sinta, come on, please, gitu kan. Maksudnya diajak makan kan, waktu itu ketemu, orang prinsipal lah waktu itu. Terus, no, I'm fasting. Saya bilang gitu kan, lagi puasa gitu. Habis itu, oh, what is your religion? Duk. Itu bener-bener baru mulai, udah dicobain gitu. Terus habis itu datang teman aku ini, oh dia mah Kristen. Kan baru dikasih parsel Natal kemarin. Pas waktu yang kemarin itu kan. Habis itu, ya Allah, aku harus jawab apa? Di situ berkecamuk nih. Berkecamuk. Karena yang ini udah nyeplos, udahlah, aku ngomong deh, I'm Christian. Akhirnya aku ngomong gitu kan. Itu nggak bisa tidur aku kok sampai malam. Sampai akhirnya aku mandi besar, aku kalimat syahadat lagi. Dan aku ngomong nih sama Bunda Sri Fatimah, gak apa-apa Sinta, kamu sabar. Itu karena saya tahu itu politis segala macam. Tapi aku tetap nggak bisa sekalipun udah dijelasin. Saya akhirnya nelpon teman saya yang bilang, sorry ya, saya udah Kristen. Sorry ya, saya sudah Muslim. Saya bilang, udah saya lewatin nih, wah lega banget kan, kayaknya udah menang nih gitu. Tahu nggak kok yang lebih epic lagi? Saya puasa nih, nggak berapa lama kemudian saya puasa Kamis. Ketemu sama Big Boss, ibarat kata tuh kalau orang bilang tuh raja terakhir. yang menentukan saya akan terus atau tidak bekerja gitu kan. Dari dulu dia tahu saya Kristen yang taat, saya itu pendoa gitu-gitulah. Even dia tahu kalau setiap misalnya lagi bisnis trip, saya itu jam 4 pagi bisa saat teduh, yang lain belum bangun saya udah doa gitu. Dia bilang, Sin kamu pasti kangen kan ya, kita develop perusahaan ini nanti kita hire orang-orang yang Kristen, yang fresh graduated aja supaya gajinya nggak banyak. Nanti kamu udah, selain itu kamu bisa ngadain doa dan yang lainnya. Ya kan kita sebagai Kristen gitu kan Sin, ini kok tumben ya bos saya ngomong gitu. Biasanya aku antusias, aku yang lebih berapi-api tuh kalau yang ngomong. Ini kemarin itu tuh kayak aku diem. Cuman satu agak naik level nih. Jangan sampai kamu nyebut I'm Christian gitu ya. Aku adalah Islam, aku adalah Muslim gitu kan. Tapi saya iyain kata-kata dia. Meskipun saya nggak mengaku saya gelisah lagi kok hati saya. Hati saya gelisah. Aduh ya Allah, enggak. Nah sampai mau maghrib itu hati saya terus gelisah sampai saya badannya tuh panas gitu kan. Akhirnya saya ngobrol karena kata teman saya, Allah tuh deket kok, deket sedekat urat nadi gitu. Tinggal ngomong aja, anggap dia tuh ada, selalu ada, tinggal ngomong gitu. Sinta ngaku, nggak peduli, saya percaya, aku percaya ya Allah bahwa yang namanya rezeki, yang namanya semuanya itu dari Allah, aku nggak usah takut gitu kan. Dan dengan resiko saya nggak akan kerja lagi tuh. Saya sudah siap aja gitu loh, saya udah siap aja gitu. Dan akhirnya kalau saya WA, dibales langsung sama bos saya langsung telepon dan saya ngaku kalau saya Islam. Terus? Tapi kalau ternyata enggak, berarti saya nggak apa-apa ya Allah, kayak ngobrol gitu, nggak apa-apa ya Allah, saya itu ketemuin di waktu yang tepat, saya ngomong gitu. Tahu nggak kok, itu langsung dibales lagi. Saya bilang, Pak, saya izin telepon ya. Langsung balas. Iya nggak apa-apa sih. Oke, dia yang langsung nelfon aku. Habis itu nggak berapa lama udah dibales, dia langsung nelfon. Ya udah, itu tepat sebelum maghrib. Sebelum buka puasa kan maghrib. Aku ngaku kalau
Pak maaf ya, sebenarnya saya sudah mualaf ya, saya sudah muslim. Oh nggak usah kamu ngomong, saya tahu Sin, saya sudah lihat kok, saya bisa ngerasain, dia langsung ngomong gitu. Tapi tenang aja Sin, saya itu orangnya profesional kata dia. Saya nggak lihat itu dong segala macam dan yang lainnya. Alhamdulillah saya bersyukur banget kok. Tapi ternyata tidak seperti itu juga ya, lama-lama akhirnya ya ada banyak tragedi lah. Tapi poinnya intinya yang itu nggak mau ditonjolkan karena agama saya. Tapi pada saat debat selalu dia, kamu nggak bahagia Sinta, kamu nggak bahagia. Dan selalu mengatakan, kamu tuh butuh doa Sinta. Mana mungkin saya bisa nuntun orang buta, dia ngomong kayak gitu. Kan dari situ kan sebenarnya mengarah ke personal dan mengarah kemana kan. Dan akhirnya saya memutuskan saya keluar. Satu lagi kok, pas waktu sholat Id. Itu kan sholat Id pertama. Id kemarin lebaran. Itu asik banget. Sebenarnya sedih sih. Waktu itu kan saya nggak ada keluarga, nggak ada siapapun. Akhirnya meskipun teman-teman kantor yang lain tuh masih ada yang mau terima, tapi kayaknya tuh gimana ya hati saya. Akhirnya saya memutuskan sholat Id sendiri. Dan pas waktu masuk ke ke masjid itu, saya ngelihat sepi banget jalanan, sama saya ngelihat ada rasa iri gitu orang dengan keluarganya gitu. Pasangan. Bukan cuma pasangan kok, maksudnya rame sekeluarga gitu kan. Habis itu yang bikin saya terkejut, lah kok ini sampai ke rumput-rumput ya, maksudnya orang sampai udah di lapangan, kan namanya nggak pernah seumur hidup nggak pernah ngejalanin itu kan. Mana saya cuman bawa mukena, nggak ada sejadah, nggak mungkin dong. Saya ingat lagi kan kata teman saya, tinggal minta, pokoknya ngomong aja sama Allah gitu kan. Aku udah pengen banget sholat Id. Akhirnya pas itu aku bilang, ya Allah tolong dong, ya Allah kasih aku sejadah, aku perlu sejadah dong, ya Allah gitu. Aku cuma bawa mukena. Akhirnya aku datang nih ke tempat yang mas-mas atau abang-abang yang jaga masjid itu kan. Saya bukan cuma dikasih sejadah kok, sumpah. Saya ditebarin karpet, kita dapat bagian yang karpet dan ada tenda. Saya masih ada fotonya. Saya punya fotonya. Itu sampai, ya Allah apa yang aku minta malah tuh dikasihnya tuh bener-bener jadi kayak. Berarti Ramadan kemarin kan puasa pertama dong? Iya. Gimana puasa pertama? Iya, excited banget sih maksudnya. Ya makin melengkapi kan waktu itu ya. Meskipun bukan berarti saat ini saya udah menjadi manusia yang sangat akhlaknya baik banget. Enggak sih, saya masih banyak dosa segala macam. Tapi saya meyakini bahwa Tuhan saya adalah Allah. Saya meyakini itu dalam setiap sholat. Meskipun saya belum pinter-pinter banget ya. Karena kalau pas sholat itu pas sholat baru inget tuh lancar kalau pas ngomong biasa. Iya. Itu kayak semua maknanya tuh nyentuh hati saya gitu. Doain aja saya biar istiqomah dan lebih-lebih saya bisa ngaji, pengennya bisa ngaji. Kalau keluarga nanya saya bisa jawab. Itu sih yang terutama ya, karena kan keluarga bener-bener Kristennya ini banget.